Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Moms. Ini siang apa sore ya? Oh, masih siang ya, Moms ya. Senang sekali kita kembali lagi berjumpa di live Instagram Mother and Baby Indonesia. Saya Novita Enji, Editor-in-Chief Mother and Baby Indonesia, mau ngajak Moms ngobrol-ngobrol. Hari ini kita akan membahas tentang pilihan program hamil pada gangguan kesuburan. Mungkin ada dari calon Moms yang lagi tengah menyaksikan, baru saja menikah, berharap bisa segera mendapatkan momongan, tapi ternyata belum dapat ya sampai sekarang ya, belum diberikan calon momongan juga sampai sekarang. Jangan sedih dulu ya, Moms ya. Hari ini akan kita bahas semuanya, atau mungkin juga ada juga dari Moms yang saat ini sedang menantikan, ingin sekali nih udah pengen memberikan adik buat si kecil, anak pertamanya, tapi kok sampai sekarang belum hamil-hamil lagi ya, kok tidak seperti yang awal, kok kayaknya mudah sekarang enggak ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pilihan program hamil pada gangguan kesuburan, dan hari ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan Dr. Sudirmanto SPOG KFER, dokter spesialis obstetri ginekologi, konsultan fertilitas endokrin reproduksi, klinik Indo Fertility Omni Alam Sutra. Buat Moms nanti yang mau bertanya, langsung aja tinggalkan pertanyaan di kolom komen, nanti akan oleh Dr. Sudirmanto. Kita akan segera bergabung bersama Dr. Sudirmanto ya. Siap-siap ya, Moms. Hai, selamat sore dokter, apa kabar? Halo Mbak Enji, kabar baik. Senang berjumpa sama Mbak Enji. Semangat. Terima kasih ya. Sama. Saya juga senang sekali bisa berjumpa dengan Dr. Sudirmanto, walaupun kita jumpanya jarak jauh, nggak apa-apa ya dokter ya. Iya. Ya. Halo, iya dokter. Baik, dokter, ini kita membicarakan masalah program atau pilihan program hamil di saat mungkin ada gangguan kesuburan. Nah, ini kayak tadi saya sapa para moms yang lagi menyaksikan, bisa jadi ada calon moms yang mungkin sudah menikah selama sekian lama, tapi kedatangan dari momongan atau momongan tak kunjung datang gitu kan, atau mungkin ada juga hamil pertama cepet dokter, tapi begitu mau memberikan adik kok nggak hamil-hamil, belum bisa juga sampai sekarang memberikan adik untuk si kecil. Nah, mungkin kita harus tahu dulu nih dokter, masalah kesuburan apa aja sih dokter yang paling sering terjadi pada pasangan sehingga sulit sekali untuk memiliki keturunan? Ya, terima kasih Mbak Enji ya. Pada kesempatan ini kami dari Indo Fertility Omni Alam Sutra diberi kesempatan untuk berbagi tentang gangguan kesuburan. Pada topik kali ini yang sering ditanyakan juga, bukan pada topik ini aja, pasangan suami istri atau ayah bunda yang datang ke klinik kita itu, apa sih dok yang paling pas nih buat kami pasangan suami, buat kami ini yang mengalami gangguan kesuburan seperti kami ini. Nah, ini yang paling penting, sering kali pertanyaannya, seperti Mbak Inci tanyakan tadi juga. Sebelum sampai ke sana, kita akan ulang-ulang lagi sedikit apa sih itu gangguan kesuburan. Jadi gangguan kesuburan itu sendiri sebenarnya apabila pasangan suami istri yang Mbak Enji setelah menikah, hubungan suami istri secara teratur tanpa menggunakan kontrasepsi, katakanlah 2-3 kali 1 minggu selama 1 tahun, tapi tidak juga hamil-hamil nih. Nah, ini yang disebut dengan gangguan kesuburan atau bahasa yang sering kita sebut infertilitas. Tadi Mbak Enji sebutkan, kalau dia belum pernah sama sekali hamil dan melahirkan anak, itu disebut ini infertilitas atau gangguan kesuburan primer. Tapi kalau udah pernah punya anak, kalau udah punya anak, kemudian beberapa tahun kemudian tidak sulit lagi hamil, itu disebut dengan sekunder. Nah, ini. Nah, sebetulnya pasangan suami istri itu kodratnya harus hamil sih, harus hamil karena memang diciptakan Tuhan, kita itu kan makhluk berreproduksi ya, meneruskan generasi. Hanya saja ada beberapa pasangan suami istri, satu dari 10 pasangan suami istri ada saja yang mengalami gangguan. Sehingga yang gangguan ini harus kita cari ini, kira-kira apa nih penyebab-penyebab gangguan kesuburannya. Nah, ternyata gangguan kesuburan itu banyak yang sebenarnya masalahnya ringan, bukan berat ya, yang ringan, yang normal, terutama pada wanitanya nih. Terutama pada wanita yang penyebab utama yang paling sering yang tadi Mbak Enji tanyakan, yaitu gangguan perkembangan telur atau kematangan telurnya, gangguan ovulasi lah istilahnya. Nah, ini yang paling betul.
paling sering sekali yaitu gangguan ovulasi atau gangguan pematangan sel telur, sehingga kalaupun dia haidnya teratur, apabila telurnya menetas tidak bagus, tidak matang, apalagi telur tidak berkembang. Jadi telur wanita itu sifatnya dia tuh tumbuh, berkembang, matang, dan menetas. Dan pada saat itu diharapkan, pada saat menetas tersebut diharapkan berjumpa dengan sperma dari pihak laki-lakinya, dari laki-lakinya. Nah, itu yang disebut dengan masa subur. Nah, di suami pun masalahnya sebetulnya ringan-ringan saja. Kadang kita jumpai jumlah spermanya yang kurang banyak, jumlah sperma. Katakanlah biasanya 15 juta per cc, 15 juta, ini kurang, bisa 5 juta, bisa 6 juta. Atau memang itu kurangnya banyak ya, Dok, ya berarti ya? Kurangnya banyak. Ada, maka kita kategorinya oligospermia, oligospermia. Artinya jumlah spermanya kurang banyak. Seperti pohon buahnya kurang banyak nih. Orang pohonnya buahnya banyak. Nah, yang kedua bentuk spermanya yang kurang bagus. Normalnya kan dalam 100 sperma itu 4% lah kita harapkan sperma prianya normal. Kemudian pergerakan spermanya juga. Karena untuk mencapai telur yang matang yang menetas tadi, kita harapkan sperma itu kencang untuk mencapai telur yang menetas tadi. Nah, ini yang kita perlukan. Itu yang disebut istilah itu perenang unggul gitu ya, Dok ya. Perenang tangguh. Dan ini untuk mengetahuinya nggak bisa dilihat-lihat saja itu. Gimana tuh, Dok? Harus diperiksa dalam suatu pemeriksaan namanya analisa sperma. Analisa sperma, nanti ada suatu metode pemeriksaan untuk mengetahui jumlah spermanya bagaimana, pergerakan sperma yang bagaimana, kemudian bentuk sperma yang bagaimana, dan kemampuan bertahan hidupnya. Karena memang jumlah sperma jumlah sperma pria itu kadang-kadang banyak dan tapi mudah mati gitu, mudah mengalami suatu lelah lah istilahnya, mudah lelah, mudah mati, pergerakannya kurang. Nah, ini yang sering juga kita jumpai, faktor yang tersering pada prianya. Jumlahnya cukup tapi kemampuan bertahan hidupnya nggak bagus. Nah, jadi yang paling berbahaya tadi adalah gangguan ovulasi. Apa penyebabnya pada wanita? Ini penting banget nih. Wanita telurnya menetas tapi kurang bagus. Ini yang paling sering kita jumpai, yaitu karena hormon kesuburan wanitanya kurang banyak, kurang optimum, sehingga pompa hormon kesuburan itu tidak maksimum, sehingga tidak mampu untuk membesarkan telur, mematangkan telur, dan menetaskan telur. Nah, ini namanya gangguan hormonal yang dikarenakan kurang optimal di sentral di otaknya. Nah, ini yang disebut dengan misalnya kadang pada stres yang berlebihan atau olahraga exercise yang berlebihan atau atau diet yang berlebihan, itu bisa berpengaruh sekali. Atau misalnya ada masalah gangguan hormon seperti ada hormon prolaktin, sehingga dalam sehari-hari payudaranya mengeluarkan air susu atau cairan bening, itu bisa berpengaruh terhadap telurnya. Nah, ini perlu kita evaluasi. Yang kedua, gangguan penetasan telur atau pematangan telur yang dikarenakan faktor gangguan hormon, yang kelebihan hormon laki-laki. Nah, ini yang disebut dengan PCOS atau PCO yang ditandai dengan haidnya tidak teratur. Yang kedua, kelebihan hormon laki-laki. Nah, ini yang uniknya nih pada wanita, kalau kelebihan hormon laki-laki itu nggak bagus dia. Yang kalau pria itu hormon laki-lakinya, hormon androgen atau testosteron. Nah, kalau pada wanita, kelebihan hormon androgen atau testosteron yang ditandai dengan rambut yang mudah rontok, muka berjerawat, muka berminyak. Nah, itu biasanya apalagi haidnya tidak teratur, itu harus dipikirkan jangan-jangan ini adalah PCOS. Kalau PCOS itu sulit hamil. Tapi dengan obat-obat yang kita miliki, itu biasanya bisa hamil. Ya, jadi memang yang kedua adalah faktor obesitas, kelebihan berat badan. Ini nggak tahu. Itu juga sering terjadi Dok, menjadi penghambat ya. Betul, karena masa pandemi banyak di rumah saja, kurang berolahraga, banyak makan saja, sehingga ada kenaikan berat badan yang kita ukur dengan indeks massa tubuh. Ini perlu juga kita pahami, kira-kira apa penyebabnya. Dan yang ketiga, gangguan penetasan telur, yang paling sering juga kita jumpai, yaitu karena faktor usia.
ya. Usianya memang udah datang itu di atas 35, 37, 40, 41, 42. Nah, itu ada gangguan penuaan lah istilahnya, penuaan. Dan ini yang perlu kita ingat bersama, bahwa wanita itu berbeda sekali sama pria. Wanita itu punya masa kesuburan, sementara kalau pria itu makin bertambah usia, kadang-kadang masa kesuburannya masih ada aja. Dok. Betul, ya kan? betul. Ya. Kalau wanita ada mengalami penurunan berdasarkan usia, atau misalnya pernah mengalami masalah gangguan reproduksi sebelumnya seperti kista. Nah, itu sering terjadi ya, Dok. Banyak banget loh sekarang, Dok, ya kan? Kista, miom, endometriosis tuh. Ya, Dok, betul, ya. Betul sekali ya, terutama kista endometriosis yang Mbak Enji sebutkan tadi. Nah, itu berpengaruh kistanya pun, tapi kita lihat lagi Mbak Enji, endometriosisnya tipe yang mana nih? Yang ringan, yang sedang, yang berat, kiri, kanan, udah disertai nyeri atau tidak, banyak variasi-variasinya. Sehingga jangan langsung sedih apabila didiagnosa kista endometriosis, karena banyak sekali varian-variannya. Demikian juga kalau didiagnosa mioma uteri, jangan langsung sedih, karena memang banyak sekali varian-varian dari satu miom ke miom yang lain. Nah, ini yang perlu kita pahami. Yang penyebab keempat yang saya sebutkan tadi, yaitu kelebihan dokter. Nah, untuk mengetahuinya itu memang perlu dilakukan pemeriksaan, Mbak Eni. Ya. Yang kedua yang sering kita jumpai itu saluran indung telurnya tersumbat, kedua saluran indung telurnya. Betul. Ya, faktor tubak lah ya. Walaupun ada kiri kanan, syukur-syukur kalau tersumbatnya hanya satu. Tapi kalau misalnya kedua-duanya, dua-duanya, nah, ini perlu kita lakukan suatu terapi, pilihan nanti terapinya apa gitu. Nah, ini kalau yang ketiga yang datang juga ke kita itu adalah karena masalah gangguan-gangguan hormon yang lainnya, yaitu kelainan organ seperti Mbak Anji disebutkan tadi, kista, miom, atau infeksi. Ada beberapa juga faktor karena infeksi. Nah, ini semua kita nilai. Dan apabila kita ketahui masalahnya apa, baru kita tentukan nih program hamil terhadap pasangan yang ngepas kira-kira apa. Kira-kira yang ngepas kita sampaikan. Ya gitu Mbak Indi. Jadi dokter sebenarnya tadi itu dijelaskan nih, masalah kesuburan yang paling banyak dialami oleh para moms dan juga dads, ya kan. Nah, kalau kita ingin hamil nih, berarti kan karena hamil secara natural tuh kayaknya kok sulit. Berarti kan memang kita harus memilih program hamil ya dokter, untuk memiliki keturunan atau memiliki momongan. Nah, pilihan program hamil untuk gangguan-gangguan kesuburan yang tadi dokter sebutkan apa aja nih? Sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para moms, salah satunya juga sudah bertanya tentang inseminasi. Ya, terima kasih Mbak Enji. Jadi memang sekali lagi kita sampaikan, jangan membanding-bandingkan program hamil kita dengan program hamil pasangan suami istri yang lainnya. Ya, betul. Oh, itu hamilnya karena insem, dok. Saya maunya insem, dok. Nah, itu beda pasangan, beda masalahnya, dan beda pilihannya yang paling pas. Nah, ini nggak boleh nyontek ya, dok ya? Nggak boleh nyontek program ya kalau ini ya, kalau program hamil ya. Iya. Memang harus kita sesuaikan. Dok. Sangat-sangat individual sekali. Sangat-sangat individual sekali. Kita menyesuaikan supaya puzzle-nya itu pas banget nih antara masalah dan pilihan programnya. Nah, ini yang paling penting. Kalau ternyata cuman masalahnya gangguan penetasan sel telur, misalnya katakanlah stres, katakanlah misalnya PCOS, itu masih bisa kita lakukan upaya-upaya pemberian obat-obat penyubur, sehingga tidak perlu lakukan suatu inseminasi, tidak perlu bayi tabung, dengan catatan suaminya spermanya betul-betul sangat bagus. Jadi sangat bagus dia, baik itu jumlah, pergerakan maupun bentuknya. Masih bisa kita lakukan upaya-upaya perbaikan lifestyle, gaya hidup, pola hidup. Oh ya betul tadi ya, olahraga yang pas, diet yang pas, semuanya harus pas ya, tidak boleh berlebih. Betul. Nah, apabila termasuk mengedukasi kira-kira kapan nih masa suburnya wanita ini, supaya jangan selalu selisih ini antara sperma dengan telur. Telurnya menetas, spermanya nggak masuk. Jadi memang harus betul-betul diperhatikan masa suburnya. Apabila misalnya kondisinya tidak bisa lagi secara alami, dengan penggunaan obat-obat penyubur, spermanya masih bagus, atau spermanya kurang bagus, pergerakannya kurang gesit.
Nah ini mungkin bisa kita lakukan program yang kedua Mbak Enji, yaitu inseminasi. Jadi keduanya yaitu apabila tidak berhasil secara alami, bisa kita bantu dengan inseminasi. Kenapa inseminasi masih lebih baik dan lebih banyak yang hamil dibandingkan alami? Karena pada inseminasi telurnya itu kita besarkan dengan obat-obat. Yang kedua, yang kedua spermanya kita pilih, kita washing, kita cuci itu di laboratorium. Kemudian dipilih yang bagus-bagus, yang tangguh-tangguh. Kemudian kita hantarkan ke dalam rahim sehingga dia lebih dekat, tidak melewati banyak rintangan lah ya. Jadi sperma itu kita dimanjakan sehingga diantarkan ke dalam rahim, dan pada saat telurnya itu sudah menetas atau hampir menetas, sehingga inseminasi perlu ketelitian antara ketepatan memasukkan spermanya juga. Karena kalau misalnya nggak pas juga, telurnya belum menetas atau belum ada yang mau menetas, banyak nggak sukses juga. Jadi memang tergantung juga keberhasilan inseminasi itu, ketepatan memasukkan sperma dengan tepatnya telur itu menetas. Nah, tapi ya itu pilihan kedua. Pilihan ketiga, apabila misalnya kondisi alami atau inseminasi belum juga berhasil, itu bisa kita lakukan program yang paling terbaru, paling canggih, yaitu dan yang paling banyak berhasil yaitu bayi tabung. Namun apabila kondisi dari awal pemeriksaan ditemui masalahnya yang berat, Mbak Enji, katakanlah kedua saluran telurnya atau misalnya pada masalah gangguan sperma yang berat, katakanlah saat dilakukan pemeriksaan sperma, spermanya kosong, 0 azoospermnya. Nah ini ada di 1%, PNG. Jadi kalau memang kondisinya sudah berat, itu tidak kita lakukan alami, tidak kita lakukan inseminasi, itu kita langsung aja bayi tabung. Jadi tidak usah menunggu. Jadi tergantung apa penyebabnya. Kalau misalnya penyebabnya baik-baik saja, normal-normal saja, masih bisa kita lakukan inseminasi 2 kali atau 3 kali. Apabila juga belum berhasil, kita lakukan suatu proses bayi tabung. Nah, sehingga bayi tabung ini bukan suatu program bypass ya, telurnya kita ambil keluar dan kita pertemukan pembuahannya itu di laboratorium. Kemudian kita nilai hasil pembuahan itu yang disebut dengan embrio, kualitasnya. Mudah-mudahan dapat kualitas embrio yang bagus-bagus, dan kita transfer lagi ke dalam rahim 1, 2, atau 3 embrio yang terpilih dengan kualitas yang paling baik. Nah ini udah besar kali peluangnya untuk akan terjadi kehamilan. Gitu Mbak Eji. Yang bisa saya sampaikan sementara. Sekaligus menjawab pertanyaan dari Monstenatahan Vanijo yang bertanya, Dok, kalau udah pernah gagal insem sekali, terus mau insem lagi gimana ya Dok? Secara normal soalnya nggak jadi terus. Nah ini gimana nih Dok? Jadi gagal insem sekali, sebaiknya yang berikutnya program hamilnya adalah insem lagi, atau udah kayak tadi tuh kan ada jenis-jenisnya ya Dok ya sebenarnya ya? Ya, terima kasih Mbak Eji. Jadi memang sebelum kita jawab pertanyaannya, kita biasanya selalu menyampaikan kepada pasangan suami istri, apakah benar-benar ini memenuhi syarat nggak untuk terjadinya inseminasi? Ya, karena memang kalau inseminasi itu hanya sebutan saja, kadang-kadang pas itu untuk memenuhi syarat untuk inseminasi. Dan untuk itu kita biasanya kita evaluasi ulang. Kita evaluasi ulang, kita buat data terbaru nih. Apakah masih memungkinkan inseminasi atau tidak? Karena kita dipandu sama kriteria, ada guideline panduan lah namanya, yang disesuaikan dengan kondisi pasangan suami istri. Saya ambil contoh usia ya, karena kalau misalnya usia yang wanitanya udah lebih dari 35 tahun, 37 tahun, atau pernah operasi kista, atau punya mengalami sumbatan saluran indung telur, atau misalnya sperma suaminya, pergerakan spermanya jauh sekali dari yang kita harapkan, atau jumlahnya kurang, ini memang tidak memenuhi syarat untuk lakukan suatu inseminasi. Nah, jadi memang perlu disampaikan, kita nilai ulang. Kalau memang kondisinya normal, usianya masih muda, telurnya menetas dengan bagus, kadang tanpa inseminasi pun bisa berhasil hamil Bu Enzi. Karena hanya membantu memasukkan sperma yang terpilih saja. Jadi memang harus kita nilai ulang, apakah masih perlu inseminasi lagi atau tidak. Mbak Enji. Karena kalau inseminasi itu biasanya kita harapkan telurnya tidak hanya 1 yang menetas, kalau bisa 2.
Ya, Iya. supaya walaupun kembar ya nggak apa-apa lah ya. Iya, Ya, betul. Sekalian gitu jadinya ya, Moms ya. ya, Oke, ya. Dok, berikutnya dari Clarisia V 08. Pertanyaannya, Dok, saya sudah menikah 3 tahun, suami dicek sperma normal, tapi saya ada sumbatan di tuba sebelah kiri. Apakah harus insem atau bayi tabung? Nah, sebenarnya tadi sudah dibahas, kalau misalnya dua-duanya yang tersumbat sih udah sebaiknya bayi tabung. Nah, kalau ini sumbatan hanya di sebelah kiri gimana nih, Dok? Nah, kalau syarat-syarat untuk inseminasi, yang paling penting salah satu tuba masih berfungsi normal. Oke. Berfungsi normal. Tapi lagi-lagi syarat yang lain masih harus kita penuhin. Yang penting kualitas spermanya masih bagus. Yang kedua, kondisi cadangan telur atau telur yang wanita miliki itu masih normal. Kalau misalnya cadangan telur, katakanlah telurnya yang sebelah kanan juga udah sedikit, katakanlah usia karena faktor usia, kita nggak tahu usianya berapa dan kita juga nggak tahu bagaimana kondisi telur di saluran yang normal. Jadi memang nggak bisa kita tentukan demikian saja. Kita harus nilai ulang tuh. Kita lakukan suatu USG, kita lakukan suatu USG pemeriksaan saat haid, kemudian kita lakukan pemeriksaan hormon untuk mengetahui. Syukur-syukur pada saluran induk telur yang normal itu masih telurnya masih bagus-bagus. Nah, untuk kondisi demikian, kita coba tuh pembesaran telur. Apabila telurnya membesar di sebelah saluran yang normal, kita bisa lakukan inseminasi. Jadi ada beberapa yang mesti kita lakukan pemeriksaan ulang untuk kondisi yang demikian. Demikian Mbak Enji. Oke, ini ada pertanyaan sederhana tapi penting untuk kita ketahui bersama. Pertanyaannya dari Rinda Kristalirini. Masa subur wanita itu sampai umur berapa sih, dokter? Ya, terima kasih Mbak Enji. Jadi memang usia reproduksi yang bagus itu sebetulnya itu di bawah 30 tahun ya, yang paling bagus ya. Ya. Kemudian ditambah selanjutnya antara 30 sampai 35. Itu udah mulai udah masih bagus. Tapi setelah usia 35 tahun, dia masih masa subur, hanya udah kurang. Tapi berkurang. Karena apa? Karena telurnya udah jumlahnya mulai berkurang dan kualitasnya pun berkurang. Kemudian selanjutnya masa reproduksi itu masih juga sampai umur 37. Cuman udah berkurang. 40 masih ada, 42. Kita pernah mendapatkan masa suburnya itu sampai umur 44. Jadi tergantung lagi. Ya, karena dia memang sejak lahir membawa kesuburan yang bagus, sehingga faktor genetik itu juga berpengaruh sekali. Apakah baik. Membawa telur yang bagus-bagus, seperti apa pohon aja lah, buahnya bagus, buahnya banyak, manis rasanya. Demikian juga wanita mempunyai potensi kesuburan yang sangat-sangat individual. Kalau kita sampaikan yaitu masa subur itu sampai umur 44 sampai 45 masih bisa. Ya, Oke. Tapi itu udah terakhir gitu, kayak udah batasnya gitu ya, di ambang batas ya, Dok ya? Ya. Sebaiknya kita namanya ada advance maternal age, yaitu usia yang udah lanjut, yaitu di atas 35 tahun. Namun demikian, lagi-lagi sangat individual. Beberapa wanita di usia 37, 38, 39 masih bagus telurnya, karena selama ini memang yang bermasalah itu spermanya, baik itu jumlah maupun pergerakan dan morfologinya. Jadi memang usia iya, tapi tetap secara individual harus kita nilai ulang, Mbak Enji. Ya. Berikutnya pertanyaan dari Dian_3_Iswandari. Kalau punya riwayat PCOS yang baik, sebenarnya pakai program kehamilan apa ya, Dok? Mungkin baru bergabung, boleh kita sampaikan lagi, Dok? Ya boleh, PCOS ini paling sering ya. Dari dari 10, satu dari 8 itu ada aja PCOS. Dan yang paling banyak datang ke dokter-dokter program hamil, terutama di klinik kita di Indofertility Omni, yang paling banyak ini PCOS nih. PCOS ya. Di gejalanya itu haidnya tidak teratur, rambut tidak rontok, kelebihan hormon laki-laki, atau USG telurnya kecil-kecil. Nah, sebenarnya pilihannya itu bertingkat dengan catatan kalau sperma suaminya normal, baik itu jumlah pergerakannya. Kalau suaminya udah spermanya normal, itu udah seneng banget. Berarti kita tinggal fokus terhadap PCO-nya. Nah, untuk PCO-nya kita nilai lagi nih faktor-faktor pengganggunya. Kira-kira apa nih faktor pengganggu di ibu ini? Karena beda-beda itu. Ada karena memang kelebihan berat badan, atau karena memang faktor metabolik, ada karena memang pikirannya pompa hormonnya cenderung
menghasilkan hormon laki-laki. Nah, ini beda-beda yang mesti. Nah, kalau udah teridentifikasi, kira-kira mana nih faktor spesifik untuk PCOS pada ibu ini. Kemudian kita perbaiki. Kita perbaiki dulu itu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, nggak bisa langsung program. Kita siapkan sampai nanti kira-kira PCOS-nya itu terobati. Sambil diprogram, lakukan suatu hubungan suami istri secara teratur. Mudah-mudahan dia bisa menetas dengan kualitas telur yang bagus dengan perbaikan. Dengan diet, makan sayur, makan buah, olahraga, kurangi stres. Terus diperhatikan ya. Harus perhatikan semua. Apabila juga tidak berhasil, baru tahap kedua nih. Kita lakukan dengan obat-obatan. Obat-obatan ada 2 nih. Obat minum sama obat suntik. Obat minum bisa, tapi yang lebih banyak berhasil itu obat suntik, Mbak Enji. Karena obat suntik itu langsung disuntikkan, langsung membesarkan telur. Hanya saja obat suntik ini relatif biayanya udah mulai bertambah. Yang kedua, telurnya bisa banyak, bisa 2, 3, 4. Nah, risiko kembarnya juga akan meningkat. Nah, yang ketiga, kalau ini juga belum berhasil, kalau memang dia PCOS, kita lakukan suatu inseminasi. Jadi kalau PCOS sebetulnya masih banyak-banyak sekali yang bisa kita lakukan tanpa harus inseminasi, tanpa harus bayi tabung. Dengan perbaikan pola hidup, pengaturan makan, pengaturan masa subur, baik suami maupun istri, umumnya sih hamil sih apabila diikutin. Gitu Mbak Inji. Oke. Berikutnya pertanyaan dari Furiski. Penyebab hamil kosong itu karena apa ya dok? Saya PCOS, hamil 4 kali. 1 kalinya dengan inseminasi, tapi hamil kosong. Apakah bahaya jika nanti saya hamil kembali dok? Iya. Jadi lagi-lagi kalau hamil kosong, black pit ovum, itu memang ada ya. Dan salah satu faktor resikonya sering dijumpai pada wanita yang PCOS, PCO. Ya, kenapa bisa demikian? Karena memang sejak awal telur yang menetas itu kurang bagus, Mbak Enji. Kurang bagus, sehingga waktu pas terjadi pembuahan, dia tidak mampu bertahan lama. Sehingga yang terbentuk hanya tempat kantongnya saja. Tapi kalau seperti pohon tadi, buahnya nggak ada lah gitu. Nah, ini karena memang sejak awal telur yang dibuahin itu kurang bagus. Perumpamaannya itu seperti buah yang mematang tapi masih kecil, masih muda Mbak Anggi. Jadi saya kuning tapi masih muda. Nah itu menetas juga, kan buahnya nggak bagus. Nah ini pada perumpamaannya. Nah kalau udah 4 kali kita sebut itu namanya berulang. Keguguran berulang, ini baiknya memang jangan hamil dulu nih. Jangan hamil dulu sebelum kita screening ulang nih. Kita screening ulang, apakah ini betul-betul murni gara-gara PCOS-nya atau ada masalah di sperma laki-lakinya juga harus kita nilai ulang nih. Karena yang paling sering itu pasti kegagalan genetik. Kalau udah BO, black pit ovum, itu berarti produknya ada kelainan genetik. Perlu kita nilai ulang genetik dari istri maupun genetik dari suami, termasuk spermanya. Nah, kalau memang udah berulang-berulang juga, kita perbaiki berat badannya, kita perbaiki metabolismenya. Kalau masih bisa, kita lakukan suatu penilaian selama apabila terjadi kehamilan. Demikian. Kalau memang masih berulang juga, memang pilihannya bayi tabung. Demikian. Ya. Satu pertanyaan terakhir, sayang sekali waktu kita terbatas, padahal pertanyaan banyak banget. Tapi ini saya mau bacakan pertanyaan dari seorang dads ya. Pertanyaannya dari Rishol_24. Dok, saya baru menikah 9 bulan, tapi istri saya udah 2 kali keguguran. Apakah program hamil untuk kandungan yang lemah ya dokter? Iya. Jadi sebenarnya istilah kandungan yang lemah itu tidak ada ya, tidak ada. Kecuali ada istilah yaitu mulut rahim yang lemah, itu apabila usia rahim. Jadi memangnya kalau misalnya bayinya membesar, mulut rahimnya tidak mampu menahan sehingga dia mengalami kelahiran prematur, lahir di 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Tapi kalau keguguran itu belum ada hubungannya dengan peranakan yang lemah, ya rahim yang lemah. Itu biasanya disebabkan karena kualitas telur yang menetas yang kurang bagus. Dan lagi-lagi harus dinilai ulang. Karena memang dalam ilmu kedokteran harus dicari banyak penyebabnya Mbak Inji. Bisa juga karena kualitas telur yang kurang bagus, atau sistem metabolisme, atau sistem di dalam tubuh wanitanya itu ada yang mengganggu kalau terjadi kehamilan. Katakanlah misalnya terjadi kekentalan darah atau faktor infeksi. Itu perlu kita nilai ulang semua, termasuk ada tidaknya kelainan organ-organ anatomi. Nah ini yang perlu kita lihat.
ada miom, atau misalnya ada Betul, betul. banyak penyebabnya yang mesti kita lihat. Termasuk juga faktor sperma, walaupun dia hamil, bukan berarti sperma Iya, suaminya itu iya. kualitasnya sempurna. Bisa juga itu sebagai penyebab keguguran berulang juga. Demikian Mbak Oke. Enggi. Berarti sebenarnya dok, sebelum mungkin pasangan suami istri ingin melakukan program hamil, itu kan banyak yang perempuannya dulu nih, calon mamsnya nih yang dicek. Padahal sebenarnya harusnya dua-duanya ya dokter ya. Dua-duanya, harus dua-duanya. Karena apa? Karena Calon memang dadsnya juga ya. betul, data kita memang faktor pria dan wanita itu hampir sama penyebabnya. Dan Betul, betul, betul. 10% sampai 15% dijumpai keduanya, yang Ya, istrinya ya. ada gangguan dan yang suami juga ada gangguan, sehingga perlu Ternyata, ya. bersamaan gitu Mbak Enggi. Betul. Jadi memang kuncinya ya buat moms dan juga dads dicek dulu untuk mengetahui program hamil apa yang bisa dilakukan atau dijalani oleh calon moms dan juga calon dads, apalagi di saat memiliki gangguan kesuburan. Ini dokter ini sungguh luar biasa, nih sudah ada Mrs. Maria 23 yang bilang, wah ada dokter Sudirmanto, recommended option dokter, sampai ketemu nanti mau praktek, mau kontrol katanya sama dokter. Wah senang sekali. Baik, terima kasih banyak dokter. Ini perbincangannya sungguh luar biasa. Kita jadi tahu banyak ya. Jadi kalau moms memang mengetahui memiliki permasalahan dengan gangguan kesuburan, jangan berkecil hati dulu karena banyak sekali ternyata program-program kehamilan yang bisa dilakukan oleh calon moms supaya bisa mendapatkan si kecil ya dokter ya. Benar sekali Enggi. Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak dokter, senang sekali bisa ngobrol-ngobrol sama Dr. Sudirmanto SPOG KFER, dokter spesialis obstetrik ginekologi, konsultan fertilitas endokrin, reproduksi klinik Indo Fertility Omni Alam Sutra. Mau praktek ya dok ya? Kalau gitu selamat praktek ya dok, jaga kesehatan selalu ya dok ya. Terima kasih banyak dokter. Bye. Ya, terima kasih. Selamat praktek. Senang sekali bisa ngobrol-ngobrol sama Dr. Sudirmanto. Nah, buat mom semuanya, jangan lupa hari Jumat kita akan kembali lagi ketemu di live Instagram Mother and Baby Indonesia. Dan kembali saya mengingatkan hari Ibu, tanggal 22 Desember nanti, akan ada live Instagram spesial yang akan bisa mom saksikan. Jadi, follow Instagram Mother and Baby Indonesia ya. Sampai ketemu lagi, jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, moms.